Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nina Novi Sabrina dari kelas 2 Manajemen Proyek Konsentrasi SDM dengan NPM 12102604. Di video kali ini, saya akan menjelaskan seputar materi budaya manajemen pengetahuan organisasi atau biasa disebut dengan Knowledge Management Culture in Organization. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen inovatif. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Oke, di materi kali ini kita akan membahas budaya manajemen pengetahuan organisasi atau Knowledge Management Culture in Organization. Di sini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menemukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Menurut Stoner et al., budaya adalah pola semua suasana material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Menurut Moel Jono pada tahun 2003. Di sini juga ada beberapa sudut pandang budaya. Yang pertama itu, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang desentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencangkup yang pertama itu mengkoordinasi SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat yaitu melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Kemudian di sini ada pengetahuan. Apa sih itu pengetahuan? Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep, yaitu budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Oke, selanjutnya kita ke materi manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orang merancang, melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dengan bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Oke, selanjutnya budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya,
tapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang sering ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Selanjutnya ada unsur budaya sharing pengetahuan. Dimulai dari peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Lalu dilanjut dengan budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Dilanjut dengan adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Selanjutnya, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif, menurut Tobing pada tahun 2007. Oke, selanjutnya di sini ada kerangka knowledge sharing. Itu dimulai dari fasilitator dan sharing champions, yaitu bentuk sharing champion menyediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Lalu dari sini dikembangkan lagi menjadi 3 brush. Yang pertama itu ada peserta, lalu kontributor, dan juga media. Di sini peserta stimulus kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain atau memberi reward kepada peserta. Untuk kontributor, menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Lalu yang terakhir yaitu media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Kemudian di sini juga ada komponen nilai-nilai inti. Yang pertama itu ada leadership, yang kedua adalah sense of direction, lalu climate, lalu yang keempat ada positive teamwork, lalu ada value add system, kemudian ada enabling structure, lalu dilanjut dengan appropriate competence, dan yang terakhir ada development individual. Selanjutnya ada 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S menurut Kinsey. Di sini ada share value, lalu dikembangkan lagi menjadi yang pertama struktur, yang kedua sistem, yang ketiga style, yang keempat staff, yang kelima skills, dan yang terakhir yaitu strategi.